Shalom. Shalom. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Karena hingga saat ini kita masih boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh menyembah dan memuji Dia. Keberadaan kita saat ini, pencapaian kita saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena oleh Roh-Mu yang ada dalam hidup kami boleh ada. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat kucinta. Oh bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh
Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Glory. Kami sembah ya Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Glory Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menyembah Allah yang baik. Glory Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu ada. Penyertaan-Mu selalu ada bersama kami. Terima kasih kami boleh menjalani tahun 2021 bersama Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengawali tahun yang baru ini bersama-Mu. Karena kami tahu bersama Engkau kami aman. Bersama Engkau kami tenang Tuhan. Engkau memegang tangan kami. Engkau menopang hidup kami. Memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Lewat pujian kami. Lewat penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang baik. Ya Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian bersuka. Amin. Nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan puji. Puji Dia. Puji Dia jumlah sangkakala. Amin. Musik dan tarian. Semua makhluk di Bumi di surga naikkan naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab Yesus baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang seperti-Mu. Yesus yang sangat baik. Kami mau mengandalkan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Biar kami boleh tenang bersama-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku amin. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, 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 hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Haleluya. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah yang menciptakan hidup kami, Engkaulah yang memelihara hidup kami. Terima kasih karena Engkau yang menuntun kami dari waktu ke waktu. Kasih setiamu, kuasamu yang tak terbatas yang Kau limpahkan untuk menyertai kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebabnya segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami, menerangi mata hati kami, menerangi batin kami, sehingga kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam setiap hari. Bersama-sama kami mau berjalan di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Sedialah hati kami bagi Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mewahyukan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Mungkin beberapa jemaat belum sempat ketemu hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan limpah atas kita. Amin. Kita telah menutup tahun 2021 dan semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita sudah masuk di tahun 2022. Dalam ibadah sulung ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Make Today Count. Jadikan hari ini berarti. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita boleh masuk di tahun yang baru. Tetapi kita juga harus menyadari, mengingat ketika kita masuk tahun yang baru, tahun 2022, itu berarti semakin berkurang pula kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Waktu jalan terus, dan memang siap atau tidak siap, mengakui atau tidak mengakui, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Dunia ini enggak kekal. Akan ada waktunya kita berhenti tidak tinggal di dunia. Entah secara universal ketika Yesus datang kembali kedua kali, atau secara pribadi ketika kita tutup usia. Nah itu sebabnya kita mesti menyiapkan diri baik-baik manakala Tuhan memberi kepercayaan waktu kepada setiap kita. Waktu jalan terus, kita perlu gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa nasihat Tuhan lewat firman Tuhan yang kita renungkan melalui Rasul Petrus di dalam surat Petrus yang kedua, ayat yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan
janganlah kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah nasihat Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan saya percaya oleh ilham Roh Kudus ini juga menjadi nasihat buat kita. Rasul Petrus berkata, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Apa yang telah diketahui oleh jemaat pada waktu itu? Kalau kita membaca ayat pasal 1 dan pasal 2, Rasul Petrus sedang berbicara tentang zaman akhir atau akhir zaman. Rasul Petrus menjelaskan bahwa kita tidak selamanya tinggal di dunia. Yesus satu waktu akan datang kembali yang kedua kali. Bukan lagi dalam wujud seorang bayi yang kemudian bertumbuh menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tetapi Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi raja di atas segala raja. Untuk menjadi hakim atas alam semesta. Itu berarti setiap umat manusia, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberitahukan kepada gerejanya bahwa satu waktu Yesus akan datang kembali, bahwa zaman akan berakhir, bahwa dunia sebentar lagi akan lenyap. Rupa-rupanya itu tidak dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Orang beranggapan bahwa berita tentang akhir zaman itu hanyalah dongeng. Karena mereka berkata hari ini sama dengan hari kemarin, sama dengan hari-hari yang lalu. Matahari masih terbit dari timur dan terbenam ke barat. Ada banyak hal yang mereka anggap bahwa semuanya sama seperti hari-hari sebelumnya. Itu sebabnya sebagian besar orang hidup dengan semaunya sendiri. Memuaskan egonya, memuaskan nafsunya, hidup untuk kesenangan diri sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian Rasul Petrus menasihatkan kepada kita, kamu sudah tahu bahwa satu waktu Yesus akan datang kedua kali. Kalau kamu masih hidup dan belum kiamat sampai hari ini, itu karena Tuhan sabar dan tidak ingin semua manusia binasa. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Hari ini nasihat yang sama juga diberikan kepada kita. Setiap kita satu waktu akan mengalami yang namanya kiamat atau akhir zaman. Entah secara bersama-sama ketika Yesus datang kedua kali, atau ketika kita tutup usia, berapapun usia kita. Tutup usia kan gak urut kacang ya Bapak Ibu Saudara. Gak harus nunggu tua dulu. Ada yang baru beberapa hari sudah dipanggil Tuhan. Tapi pada poin pentingnya, pada intinya adalah, mari ketika Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, Tuhan punya maksud. Dan penting buat Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap pribadi, untuk menggunakan waktu-waktu yang ada, menurut perkenanan Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Lalu apa nasihat Rasul Petrus kepada setiap kita? Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Yang pertama adalah, mari tetap teguh dalam iman. Ayat yang ke-17 mengatakan, dan jangan sampai kita kehilangan peganganmu yang teguh. Tetap pegang teguh dalam iman. Iman kepada Yesus Kristus. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai bahwa Yesus adalah jaminan hidup kita. Tidak hanya selama kita menjalani tahun 2022, tetapi juga melampaui kekekalan. Yesus telah memberi jaminan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kehidupan. Yesus tidak hanya memberikan jalan kepada kita, menuntun kita saat kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai banyak persoalan. Tetapi Yesus juga menjamin sebuah kehidupan yang kekal. Ada banyak usaha manusia untuk tetap hidup, tetapi kita harus mengakui ujungnya kita pasti mati. Tetapi mati bukan akhir segalanya. Kita akan masuk kekekalan. Di dalam kekekalan itulah ada pilihan. Apakah kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Allah, atau kekal terpisah dengan Allah di dalam neraka. Yesus telah memberi jaminan itu kepada kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, gereja Tuhan,
Jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap teguh di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Badai dan gelombang bisa saja menerpa kita. Puji Tuhan kita ada sampai hari ini. Tapi kita juga harus menyadari dan menyiapkan diri bahwa hari-hari ke depan tidak ada yang pernah tahu. Apakah kondisi kesehatan kita akan baik-baik saja? Apakah rumah tangga kita akan baik-baik saja? Apakah bisnis kita, pekerjaan kita, kuliah kita akan baik-baik saja? Kalau hari-hari ini kita nyaman, apakah ke depan kita masih tetap nyaman? Ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan izinkan badai begitu keras, gelombang begitu tinggi, awan begitu gelap. Nah, seringkali kenyataan hidup yang pahit seperti ini membuat kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang kemudian kehilangan imannya atau limbung imannya, kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mulai meragukan Tuhan, apa iya Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa aku tidak melihat yang baik menurut kacamata kita? Ada waktu-waktu tertentu di mana awan begitu pekat sehingga kita tidak menikmati cahaya matahari itu. Ada waktu-waktu pergumulan yang begitu berat sehingga kadang-kadang bisa saja kita mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi Rasul Petrus menegaskan, menasehatkan kepada kita, apapun kondisinya, tetap teguh di dalam iman. Karena satu waktu iman kita lah yang akan menjadi pintu masuk buat kita mengalami anugerah keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kadang-kadang badai dan gelombang bisa saja menerpa kita. Atau sebaliknya, bisa saja kenyamanan hidup yang begitu luar biasa kita nikmati. Dunia menawarkan begitu banyak kenikmatan dan keindahan. Kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang berat ada solusi-solusi yang tampaknya instan. Sedang ada masalah ekonomi, ada dorongan-dorongan untuk tidak hidup menurut kehendak Allah. Udah, jalan aja. Yang penting kamu nikmat hari ini. Ketika kita sedang diterpa masalah kesehatan, ada alternatif-alternatif yang ditawarkan, yang kadang-kadang itu berseberangan dengan iman kita. Ada situasi-situasi di mana kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Iblis menawarkan hal-hal yang sepertinya indah di depan, tetapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Ada banyak kenyamanan-kenyamanan yang dunia tawarkan. Dan seringkali itu juga bisa menyebabkan kita lupa akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya nasihat Petrus, Rasul Petrus yang pertama kepada kita, bagaimanapun kondisi kita, entah saat kita menghadapi badai, gelombang, awan yang begitu berat, atau kita sedang menikmati kesuksesan, kenyamanan, kenikmatan hidup, jangan kehilangan iman di dalam Kristus. Ingat, hanya Yesus yang memberikan jaminan kehidupan. Tidak hanya saat ini, tetapi dalam kekekalan nanti. Nasihat yang kedua yang Rasul Petrus sampaikan adalah, mari bertumbuh dalam kasih karunia. Ayat yang ke-18 tadi mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Nah, seringkali kasih karunia hanya dihubungkan dalam hal keselamatan. Betul, kasih karunia memang awalnya adalah anugerah keselamatan itu sendiri. Di mana bukan oleh karena usaha kita, bukan karena amal ibadah kita diterima Allah. Karena segala kebaikan kita itu di mata Tuhan hanyalah sampah. Kalau ngomong dibanding-bandingkan, kita fair aja hari ini saja kebaikan kita dengan kejahatan kita lebih banyak jahatnya daripada baiknya kita. Kalau kita mau jujur, jadi ketika kita nggak bisa berjumpa dengan Allah dengan kekuatan kita sendiri, dengan amal kita, dengan ibadah kita, bahkan dengan kebaikan kita, ya kalau kita ukur dengan orang lain, kita mungkin lebih baik. Tapi persoalannya ukurannya bukan orang lain, ukurannya adalah Allah yang maha sempurna itu. Apakah kita bisa memenuhi standar kesempurnaan Allah?
Sangat tidak mungkin. Nah, satu-satunya kita bisa menghadap Allah, diterima Allah adalah karena Allah memberikan kasih karunia kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Bukan, dia ada di bawah hukuman. Dua hal yang berbeda. Bukan kalau kita tidak percaya kita dihukum, bukan. Kita ini sudah orang-orang terhukum karena dosa. Tetapi kalau kita percaya kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat saudara dan saya menggantikan kita, maka kita menikmati hidup yang kekal. Itu sama seperti kalau kita masuk sumur, Yesus ulurkan tangannya tolong kita. Pilihannya cuma satu, kalau Anda terima, ya Anda selamat. Tapi kalau Anda nggak terima, Anda sudah ada di dalam sumur. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kasih karunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang dimaksud Rasul Petrus bukan hanya sekedar soal mati masuk surga, bukan. Tetapi sebenarnya kasih karunia adalah pemberian Allah kepada kita yang memang sebenarnya kita nggak layak. Tetapi Allah berikan kepada kita karena kemurahannya, sehingga kasih karunia itulah yang akan memungkinkan kita, bahkan memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Allah dan berjalan dalam kehidupan yang penuh kemenangan. Percayalah, dengan kuat dan kemampuan kita itu ada batasnya. Ada waktu-waktu tertentu situasi itu di luar kendali kita. Di luar pengalaman kita, di luar kekuatan kita. Sehebat-hebatnya kita hanyalah makhluk yang kecil dibanding alam semesta ini. Kita tidak bisa mengendalikan seluruh keadaan. Kita hanya bisa mengupayakan, tetapi kalau kita mau jujur, lebih banyak nggak bisanya daripada bisanya. Wah, saya kan pinter Pak, nah, saraf Anda disenggol sedikit aja udah konslet. Ini semua karena jerih lelah saya, hasil keringat saya. Kalau kita nggak dikasih keringat gimana? Keringat buntet. Ada banyak hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi kita bersyukur karena Allah mengasihi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia itu, sekali lagi saya katakan, kasih karunia Allah itulah yang memungkinkan dan memampukan kita berjalan dalam kehendak Allah. Loh, melakukan kehendak Allah itu enggak gampang loh saudara. Yesus untuk melakukan kehendak Allah, ngajari kita melakukan kehendak Bapa, itu harus disalibkan. Dan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya. Bukan jalan yang lebar yang bisa diikuti banyak orang, jalannya sempit. Cara hidup kekristenan sebenarnya enggak mudah. Bahkan sebuah jalan yang mustahil. Karena Yesus berkata seperti onta masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang enggak mungkin. Tetapi menjadi mungkin manakala kasih karunia turun atas kita. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, bagaimana kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia? Bagaimana kita bertumbuh dari kasih karunia satu ke kasih karunia berikutnya? Sederhana saja. Kalau kita ingin mengalami kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan demi kemurahan Allah adalah dengan menyerahkan hidup kita di bawah kedaulatan dan kendali Tuhan. Orang yang ingin bertumbuh dalam kasih karunia Allah harus terus-menerus menyadari kedaulatan Allah, menyadari kasih dan kuasa Allah dalam seluruh hidup kita. Itu berarti setiap kali kita mau melangkah, kita harus nanya Tuhan, ini langkah yang Tuhan arahkan atau tidak. Kita nggak bisa jalan menurut mau kita sendiri, tapi minta diberkati Tuhan. Aneh. Kalau kita ada di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan, di rancangannya Tuhan, percayalah nggak usah minta, berkat Tuhan menyertai kita. Mau jalannya jalan menuju ke kayu salib, ke gunung Golgota, bahkan harus mati seperti Yesus. Asal ketika Yesus menyadari bahwa dia hanya melakukan kehendak Bapa, Bapa sanggup membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Yesus ngajari kita seperti itu. Itu sebabnya bertumbuh dalam kasih karunia adalah
Selalu menyadari bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Bapak Ibu, ini enggak mudah karena itu kadang-kadang berseberangan dengan perasaan kita, berseberangan dengan ego kita, berseberangan dengan logika kita, pikiran kita. Percayalah ini enggak mudah, setiap kita berjuang. Bahkan saya pun berjuang seperti saudara. Saya aja cuma bisa ngomong doang di sini. Tapi faktanya setiap kita berjuang dalam setiap lini kehidupan. Ada yang bergumul dalam hal finansial. Kalau soal uang tuh rasanya sulit sekali bergantung sama Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, yuk belajar kamu. Belajar andalin Tuhan. Dalam membangun rumah tangga kadang-kadang sulit pakai caranya Tuhan. Pengennya pakai caranya sendiri. Ngambil keputusan menurut logika kita sendiri. Menurut perasaan kita sendiri. Tapi mari belajar. Bertumbuh dalam kasih karunia sebenarnya belajar untuk berkata ya atas setiap kehendak Tuhan, sepahit apapun. Tapi percayalah ketika kita pergi melangkah seperti yang Tuhan kehendaki, ketahuilah kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Tapi kalau kita di luar rancangan Tuhan, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan? Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman rohani yang spektakuler karena rohnya dibawa ke langit ketiga. Dia melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Paulus mengalami situasi rohani yang sangat luar biasa, yang belum pernah dialami oleh orang pihak manapun. Tetapi Rasul Paulus juga pernah mengalami situasi-situasi yang berat di bawah, mengalami tantangan baik secara eksternal karena dibenci oleh orang-orang di luar, sehingga akan diancam untuk dibunuh. Orang-orang Yahudi menganggap Rasul Paulus melanggar hukum Taurat. Orang-orang non-Yahudi menganggap Paulus itu menentang agama-agama mereka. Sehingga Rasul Paulus menghadapi ancaman kematian, masuk penjara berkali-kali. Belum lagi ada tantangan secara internal. Ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Paulus mencari keuntungan dan seterusnya. Ada situasi-situasi yang begitu powerful, luar biasa, spektakuler secara rohani. Tapi ada waktu-waktu di mana Paulus mengalami situasi yang begitu berat. Ada waktunya Paulus bergumul. Sampai Paulus berkata, seperti ada duri dalam dagingku. Dan Rasul Paulus berkata, aku sudah minta kepada Tuhan supaya menyingkirkan duri ini dalam dagingku. Tetapi Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu sebabnya Rasul Paulus melanjutkan, aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun atasku. Inilah yang namanya bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin kita berserah, semakin kita gelundung sama Tuhan, semakin kita ngalami kasih karunia. Tetapi semakin kita mau pakai cara kita sendiri, logika kita sendiri, perasaan kita sendiri, menurut apa yang kita pandang baik, kita sebenarnya sedang semakin menjauh dari kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, tahun ini bukanlah tahun yang lebih mudah. Ada banyak tantangan-tantangan yang besar. Pengalaman kita tidak akan pernah cukup untuk menghadapi tahun ini. Kapasitas kita, kualitas kita, potensi kita tidak akan pernah cukup. Kita harus belajar dekat, melekat, erat dengan Tuhan. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena Roh-Nya yang kudus bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang akan memampukan kita, memungkinkan kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Tetap teguh di dalam iman dengan merenungkan firman setiap waktu. Hidup bukan berdasarkan situasi yang terjadi, tetapi hidup berdasarkan apa kata firman, apa janji Tuhan yang kita pegang teguh. Lalu bertumbuh dalam kasih karunia itu berarti hidup menurut caranya Tuhan, menurut rancangannya Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Caranya Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang dinasihatkan Rasul Petrus adalah semakinlah serupa dengan Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadikan setiap hari
menjadi waktu di mana kita semakin mirip Kristus. Yesus adalah sumber hidup kita, sekaligus teladan kita untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Kenapa kita mesti semakin serupa dengan Kristus? Karena memang demikianlah jati diri kita. Bukankah ketika Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Setiap kita punya DNA ilahi, setiap kita punya gambar dan rupa Allah. Kita didesain untuk mirip Tuhan. Punya daya cipta, hikmat yang luar biasa. Sayang dosalah yang membuat wajah Allah itu hancur dalam diri kita. Dosa telah merusak hidup kita. Firman Tuhan berkata manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan pancaran Allah. Anda dan saya diciptakan untuk menaklukkan keadaan, untuk menaklukkan dunia. Karena kita diciptakan untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Tetapi dosa yang kemudian merusak hidup kita. Yesus datang menebus Anda dan saya. Untuk memberikan benih ilahi kembali dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ketika engkau makan buah itu, ketika engkau enggak taat kepadaku, hari itu juga kamu akan mati. Adam enggak langsung mati, tetapi sebenarnya rohnya mati karena dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia mulai hidup mengalami penurunan kualitas sampai mati di usia 900 sekian. Tapi Yesus memberikan kehidupan baru kepada kita. Yesus memberikan DNA baru kepada kita. Benih ilahi dalam diri kita. Tapi itu benih. Itu sebabnya Rasul Petrus mengajarkan, dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadilah semakin serupa dengan Kristus. Miliki standar hidup seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika di akhir zaman, di masa penghakiman, hanya satu saja yang ingin dilihat Allah dalam hidup kita. Hanya satu saja yang ditanyakan Allah dalam hidup kita. Apakah kita sudah mirip dengan Dia atau enggak? Kita enggak bisa berkata, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Aku sudah khotbah di mana-mana, aku sudah pelayanan. Tuhan berkata, bukankah itu semua kasih karunia? Kamu bisa nyanyi kalau yang ngasih suara siapa? Kamu bisa khotbah yang ngasih hikmat siapa? Kamu bisa main musik yang memberi talenta siapa? Kamu bisa bekerja siapa yang memberi? Semua dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Aku sudah pelayanan, aku sudah beri persembahan banyak-banyak. Duitmu dari mana? Bukankah itu semua dari Tuhan? Satu hal saja yang diminta Tuhan atas hidup kita. Apakah kita sudah semakin mirip Tuhan atau enggak? Itu sebabnya Bapak Ibu jangan gagal fokus. Kita kadang-kadang berpikir, saya ikut Tuhan supaya hidupku baik-baik saja. No. Kalau mau baik-baik saja, pergi saja ke Gunung Kawi. Punya uang banyak dan sebagainya. Kita ikut Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kalau toh harus digosok dan digesek, membuat kita semakin serupa dengan Kristus, itu yang Tuhan lakukan. Kalau dengan menggosok kita dengan begitu keras, karena mungkin kita keras kepala, susah dibentuk, sehingga kita dibentur-benturkan terus, bolak-balik konflik terus, ngalami masalah terus. Kalau kita nggak bisa menyerahkan keuangan kita kepada Tuhan, itu bolak-balik dihajar terus soal ekonomi, dihapusi orang, ngalami masalah keuangan bolak-balik. Tuhan akan izinkan itu. Kalau Bapa mengizinkan Yesus disalibkan untuk melakukan kehendak-Nya, masakan Bapa nggak mengizinkan kita juga mengalami situasi yang seperti itu? Diizinkan. Karena buat Tuhan di dunia ini cuma masa pelatihan, masa pemprosesan. Kita berapa lama sih di dunia ini? Maksimal 70, 80 itu udah sakit-sakitan kok. Mau 90 tahun itu sudah lonely. Wis ra iso reunian, udah mati kabeh koncone. Loh, bapak saya 86. Sudah mulai sepi. Teman-temanku udah hilang semua. Untung anaknya banyak. Anaknya banyak belum tentu bisa deket. Termasuk dengan saya, nakal aku. Tapi poin pentingnya adalah hidup di dunia ini enggak lama kok. Tapi ini proses.
Proses apa? Proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu menggambarkan hubungan Allah dengan kita. Itu seperti Yesus itu diumpamakan seperti mempelai laki-laki, gereja diumpamakan seperti mempelai wanita. Nanti akan ada pernikahan kudus. Pernikahan kudus ini bukan pernikahan secara fisik terus lalu hubungan seks di surga, bukan. Ini bicara tentang keintiman yang begitu intim. Keintiman yang paling intim kan hubungan suami istri. Nah, Tuhan menggambarkan hubungan Allah dengan gerejanya yang begitu dekat. Itu seperti suami istri. Nah, di mana ada suami-suami yang mau menikah dengan istri yang gak selevel gitu loh. Level dalam arti ukurannya kedewasaan. Masa ada orang umur 30-an tahun terus kemudian pengen nikah dengan anak yang umur 2 tahun. Yang masih kekanak-kanaan. Yang usianya sepantaran aja, yang kalau yang satu gak dewasa aja belum tentu mau. Jadi pastikan kita ketika kita tutup usia atau kedatangan Tuhan nanti, kita sudah semakin mirip Kristus. Supaya kita menjadi pasangan yang selevel dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadikan setiap hari menjadi hari di mana Tuhan memproses kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apanya yang mirip? Karakternya dan tujuan hidupnya. Karakternya, kasih, kebenaran itu nyata. Tujuan hidupnya adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan setiap hari menjadi kesempatan kita semakin penuh kasih, semakin berintegritas, semakin kudus, semakin jujur, semakin ramah, semakin serupa dengan Kristus. Dan hidupnya semakin gak egois, semakin hidup untuk orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, di tahun ini akan ada begitu banyak benturan-benturan yang Tuhan izinkan kita terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih, semakin mengampuni, semakin mengasihi, semakin menjadi berkat, semakin hidup lurus, semakin kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itulah yang Tuhan mau. Tetap teguh di dalam iman. Mari perbanyak baca firman, perbanyak memuji menyembah Tuhan, perbanyak beribadah, supaya kita semakin teguh di dalam iman. Mari belajar bertumbuh dalam kasih karunia, semakin sering semeleh sama Tuhan. Semakin belajar berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita menyerah, bukan. Tapi kita semakin mengandalkan Tuhan. Dalam keseharian, setiap kali kita ngambil keputusan, pastikan itu pilihan yang Tuhan arahkan kepada kita. Dan yang ketiga, mari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Mari semakin berespon sesuai dengan Kristus yang setiap hari tanyakan, setiap kali ada pilihan hidup tanyakan, kalau Yesus jadi saya, pilihannya apa ya? Kalau Yesus menghadapi persoalan ekonomi, apa yang Yesus lakukan? Kalau menghadapi krisis hubungan, suami istri, orang tua anak, teman kerja, apa yang Yesus lakukan? Kalau kita jadi karyawan, kita tanya, kalau Yesus jadi karyawan, apa yang Yesus lakukan? Kalau saya jadi bos, jadi atasan, mari bertanya, kalau Yesus jadi seperti saya, apa yang saya lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Belajarlah berespon seperti Yesus berespon. Itu akan menolong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biar Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadikan Yesus sebagai anugerah yang Bapa berikan kepada kita. Tidak hanya soal mati masuk surga, tetapi menjadi penolong bagi kita hari ini, menjadi teladan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga perjalanan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerahmu selalu mempesonaku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh ya, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapak Ibu, dalam ibadah sulung ini baru beberapa hari kita ada di tahun 2022. Saya memberi kesempatan kepada kita, bila mana kita mau mengambil komitmen, Yesus, aku mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau mendampingiku, aku butuh Engkau menjadi teladan hidupku, aku butuh Engkau menjadi sumber hidupku. Aku mau jadikan Engkau sebagai pusat dan cara hidupku, sehingga hidupku di tahun ini menjadi berarti. Bapak Ibu, kita boleh teduhkan hati kita, Engkau boleh tundukkan kepala kita. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada bila mana Engkau sungguh-sungguh mau mengundang Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, menjadi sumber hidup kita. Aku mau jalanku bukan lagi jalanku, tetapi jalan Tuhan yang aku jalani. Kalau itu engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Engkau bisa menirukan saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini aku mengundang Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau jadi Tuhan dan penyelamat hidupku. Yesus, hari-hari depan aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Amin, amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Yesus mengajar kita untuk mengikuti perjamuan kudus, supaya kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membawa roti dan air anggur ini. Tapi kami mau melihat dengan iman bahwa inilah tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah terpecah-pecah dan tercurah untuk menanggung dosa kami. Sebab itu kami datang, kami mengakui kami orang berdosa Tuhan. Kami butuh Engkau sebagai juru selamat kami. Kami terima keselamatan yang dari Engkau. Dan kami mau mengikuti perjamuan kudus karena kami percaya saat kami mengikuti perjamuan kudus, kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari ingat, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Manakala kita makan, kita sedang bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Tubuh kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah. Itu sebabnya kita mau ambil komitmen bahwa hari ini tubuh kami tidak lagi kami gunakan hanya untuk diri kami, tapi untuk memuliakan Allah, untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh membuka cawan. Dan kita mengangkatnya dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hari ini kita percaya bahwa dosa kita diampuni Tuhan. Dosa masa lalu kita, dosa kita hari ini, bahkan dosa masa depan kita diampuni oleh Tuhan. Manakala kita percaya dan mengaku kepada Yesus. Tuhan, terima kasih karena darah-Mu yang mengampuni dosa kami. Dan darah-Mu itu yang memberi kehidupan buat kami. Kami boleh hidup menjadi pemenang-pemenang. Menang atas dosa kami. Menang atas setiap pergumulan hidup kami. Kami mau mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih karunia-Mu yang membuat kami hidup Tuhan. Kemurahan-Mu yang membuat kami berjalan dalam kemenangan. Biarlah kami mengandalkan Engkau saja setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah habis dalam kami. Kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di saat kami hampir menyerah atas hidup kami, Engkau tidak pernah menyerah. Engkau yang terus mengulurkan tangan-Mu, mengangkat kami dari lumpur. Engkau yang terus mendudukkan kami di antara para bangsawan. Bahkan Engkau yang terus memuliakan kami. Hidup kami penuh kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu lebih dari pelanggaran kami. Kemurahan-Mu lebih dari pemberontakan kami. Hari ini Tuhan, kami sungguh menyadari Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab berjalan di luar Engkau, kami tidak akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kami mau menggantungkan hidup kami kepada Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu limpah atas kami Tuhan. Ajari kami mengenal Engkau lebih lagi. Berusaha sungguh-sungguh mengenal kasih-Mu, mengenal kebenaran-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini kami akan melihat banyak mujizat dari Tuhan. Kami akan melihat banyak kemuliaan yang Tuhan beri kepada kami. Seperti janji firman-Mu bahwa apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dari pikiran kami, dari hati kami, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang Kau kasihi dan mengasihi Engkau. Kami mau tahun ini menjadi tahun di mana kami lebih dekat, melekat erat dengan Engkau. Kami semakin hidup, menyukakan hati-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi dan menghormati Engkau. Dan kami percaya Engkau membalas berlipat kali ganda. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.